Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita masih membahas naat ya. Insyaallah kita bereskan pembahasan naat malam hari ini. Jadi, taib, an-na'tu, setelah kita membahas nakirah ma'rifah itu penting karena berkaitan dengan pembahasan tersebut. An-na'tu, atau ada yang menyebutkan as-sifah ya, atau al-wasfu, itu semuanya sama. Dia adalah at-tabi'u as-sarih awil muawwal bis-sarih al-mushtaq awil muawwal bil mushtaq al-muwaddih limatbu'ihi fil ma'arifi al-mukhassisu lahu fin nakirat. Taib. Yang pertama dia itu tabi'. Tabi' itu artinya yang mengikuti. Maksudnya bagaimana Ustaz? Dia itu tidak memiliki hukum pasti di dalam i'rab. Apakah dia marfu seterusnya atau mansub seterusnya atau majrur seterusnya? Enggak. Dia itu mengikuti, hukumnya itu mengikuti apa? Yang diikuti. Jadi tidak memiliki hukum pasti di dalam i'rab ya. Kadang-kadang dia bisa marfu kalau yang diikutinya marfu. Begitu pula mansub atau majrur. As-sharih atau muawwal bis-sharih kita kemarin sudah bahas bahwa an-na'tu itu dibagi dua ya. Yang pertama ada as-sharih, ada pula al-muawwal bis-sharih. Dan kita sudah jelaskan as-sharih ini seperti bentuk al-mufrad di dalam khabar, yaitu ma laisa jumlah wala shibha jumlah, bukan jumlah atau shibhu jumlah. Kalau muawwal bis-sharih berarti bentuk jumlah atau shibhu jumlah, di mana kita akan mengetahui bentuk na'at ini ketika kita memahami al-jumal atau ashbahu ashbahul jumal. Jadi jumlah atau shibhu jumlah ba'dan nakirat, setelah isim nakirat, sifat atau nu'ut ya, naat-naat. Kemarin juga kita sudah bahas bahwa yang sharih itu dibagi menjadi dua, yaitu al-mushtaq atau al-muawwal bil mushtaq. Kemarin kita sudah jelaskan apa itu al-mushtaq dan muawwal bil mushtaq itu seperti apa. Jadi di sini kalau kita perhatikan baik yang sharih atau muawwal bis sharih, yang mushtaq atau muawwal bil mushtaq yang merupakan bagian dari as-sharih. Kemarin kita sudah kita ambilkan contoh ya. Jaa Zaidun al-aqilu ya. Jaa Zaidun al-mazlum. Ini semuanya mushtaq. Kalau muawwal bil mushtaq contohnya jaa Zaidun al-asadu. Asad ini naat untuk Zaid. Ustaz, telah datang Zaid yang singa, ini enggak masuk akal. Enggak. Maksud dari al-asad ialah asy-syuja', pemberani. Di mana asy-syuja' ini al-asad ini muawwal bil mushtaq yang dijelaskan dengan bentuk yang mushtaq yaitu asy-syuja'. Kemudian kemarin kita sudah bahas muawwal bis sharih, contohnya misal ra'aitu usfuran fawqa syajarah, di mana kita mendapati fawqa syajarah syibhu jumlah terletak setelah isim nakirah dan dia naat untuk usfur. Jadi kita bilang syibhu jumlah fi mahalli nasbin na'tun li usfuran. Taib. Kurang lebih seperti itu. Kemarin kita sudah bahas bentuk naat ya, baik yang sharih atau muawwal bis sharih. Kemudian fungsi dari naat itu adalah al-muwaddih, penjelas.
Al-mukhassis, apa, penghususan atau mengkhususkan, mengkhususkan. Ustaz, bagaimana? Kapan kita bilang dia itu fungsinya penjelas atau mengkhususkan? Fungsi penjelas atau dia itu fungsinya menjelaskan ketika atau penjelas bagi matbu'nya, bagi kata yang diikutinya fil ma'arif ketika yang diikutinya ma'rifah, dan pemberian kekhususan atau mengkhususkan bagi matbu'nya ketika bentuknya nakirah. Ustaz bisa berikan contoh? Jadi sekarang kita bilang wadhifatu an-na'ti. Fungsi atau na'am, fungsi ya, fungsi dari na'at. Yang pertama dia itu al-muwaddih limatbu'ihi fil ma'arif. Fungsinya itu penjelas bagi matbu'nya ketika ma'rifah. Ketika bila ana bilang ja'a Zaidun at-tajiru. Telah datang Zaid. Zaid ini ma'rifah, at-tajir naat untuk Zaid, keduanya ma'rifah. At-tajir di sini fungsinya itu menjelaskan, memberikan penjelasan yang lebih untuk Zaid. Kita tahu Zaid itu siapa, tetapi kita ingin menjelaskan bahwa Zaid itu adalah seorang pedagang. Al-muwaddih li matbu'ihi fil ma'arif. Atau al-mukhassisu lahu fin nakirat, dan pemberian kekhususan bagi matbu'nya ketika nakirah. Contoh, ra'aitu rajulan tawilan. Saya melihat laki-laki yang tinggi. Kalau kita perhatikan, rajulan di sini nakirah. Rajulan ini adalah, kita bisa bilang jenis laki-laki ya. Setiap keturunan Adam dari jenis laki-laki. Atau setiap laki-laki dari keturunan Nabi Adam. Maka banyak ini orangnya. Banyak sekali laki-laki keturunan Nabi Adam. Ya, seluruh laki-laki keturunan Nabi Adam. Tapi ketika kita bilang tawilan yang tinggi, maka ini memberikan kekhususan untuk laki-laki tersebut. Kenapa? Karena tidak setiap laki-laki itu tinggi. Ada yang pendek, ya. Ada yang pertengahan misal. Jadi tidak setiap laki-laki itu tinggi. Maka ketika kita bilang rojulan tawilan, kita itu mengkhususkan yang kita maksud bukan seluruh laki-laki, yang kita maksud adalah laki-laki yang tinggi. Maka tawilan ini memberikan kekhususan terkait laki-laki yang kita maksud. Seperti itu. Mahat, paham, jelas definisi yang Ana sebutkan ini terkait dari naat? Jelas? Insya Allah Ustaz. Baik. Kemudian sebetulnya an-na'tu itu ada dua. Yang pertama an-na'tu al-haqiqiyyu. Yang kedua an-na'tu as-sababiyyu. Ada na'at hakiki dan na'at as-sababi. Ustaz, apa perbedaan dari keduanya? Kalau kita lihat dari definisi dulu, kita akan jelaskan dari segi definisi. Ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ilal man'ud. Kalau na'at sababi ma rafa'a isman zahiran. Ma rafa'a isman zahiran muttasilan bidhamirin ya'udu ilal man'ud. Baik, kita perhatikan. Dan Ana berikan contoh. Yang satu misal ja'a Zaidun al-katibu. Kalau na'at sababi ja'a Zaidun
Al-aqilatu bintuhu. Baik. Ketika ana bilang ja'a Zaidun al-katibu, kita tahu al-katib ini adalah naat untuk Zaid. Zaid itu man'utnya. Telah datang Zaid al-katibu, yang dia itu adalah seorang penulis. Kita tahu al-katib ini adalah bentuk mushtaq. Dan kita tahu mushtaq itu adalah kata yang menunjukkan kepada zat dan makna. Zat itu orangnya, makna itu sesuatu yang tidak dapat kita ketahui oleh panca indera, yaitu apa? Tulisan. Jadi katib itu menunjukkan adanya orang, yang kedua tulisan. Maksudnya orang penulis. Ketika ini makna ini menunjukkan kejadian ya. Kejadian. Tulisan berarti ada yang menulis gitu ya. Maka ketika kita bilang mushtaq ini menunjukkan orang dan kejadian, yaitu kejadiannya menulis, maka mestinya harus ada orang yang melakukannya. Ya. Jadi mushtaq itu menunjukkan zat dan makna. Makna ini maksudnya hadas, kejadian. Menulis. Menulis. Kalau kita perhatikan, kalau ada kejadian menulis, mesti ada yang melakukannya. Ketika kita bilang al-katibu, ada kejadian menulis, secara tidak langsung, ini tuh seperti ada dhamir yang tersembunyi sebagai fa'il untuk katib, yaitu huwa. Di mana huwa ini kembali kepada Zaid. Seperti itu. Jadi sekali lagi al-katib itu mushtaq, menunjukkan zat dan makna. Makna yang dimaksud adalah hadas, kejadian. Ketika kejadian, mestilah ada yang melakukannya. Jadi al-katib sebetulnya di situ tuh ada dhamir yang tersembunyi, perkiraannya huwa, yang sebagai fa'il katib. Kenapa Ustadz katib ada fa'ilnya? Memang ada kejadian. Dan huwa ini yang merupakan dhamir mustatir kepada Zaid, yang Zaid itu adalah man'ut. Maka kalau kita fahami itu, naat hakiki itu adalah yang memarfukan domiron mustatiron. Yang memarfukan domir mustatir. Ustaz, mana domir mustatirnya? Ini huwa. Jadi huwa ini marfu oleh siapa? Oleh katib. Dan katib itu adalah naat hakiki. Katib ialah yang memarfukan domir mustatir, yaitu huwa. Ya'udu, yang domir mustatir itu yaitu huwa, kembali kepada ma'nud. Kembali kepada Zaid di sini. Naat hakiki jelas, Ummahat, bapak-bapak, bapak-bapak Ummahat jelas? Insya Allah Ustaz jelas. Baik. 6. Dan naat al-hakiki ini mengikuti 4 dari 10. Ya, 4 dari 10. Maksudnya apa Ustadz? Kita memiliki 4 kelompok. Kalau kita jumlahkan 4 kelompok ini, seluruhnya ada 10. Dari segi rofa'nya, hukum i'rab ya, nasab atau jar. Mufrad, muthanna atau jama'. Muzakkar atau muannas. Kemudian ma'rifah, nakira atau ma'rifah. Nakira atau ma'rifah. Jadi sebetulnya 4 kelompok ini kalau kita jumlahkan ada 10. Masing-masing dari satu kelompok ini kita ambil satu. Kalau kita perhatikan al-katib, dia itu mengikuti Zaid dari nomor 1 dalam segi rofa. Kemudian nomor 2 mufrad, mutsanna, jama', mufrad. Al-katib ini dalam segi muzakkar muannas mengikuti apa? Muzakkar. Dalam kelompok keempat nakira atau ma'rifah, ma'rifah. Jadi dia mengikuti 1, 2, 3, 4 dari 10, yaitu jumlah dari semua hal ini. Itu dia an-na'tu al-haqiqi. Baik, sekarang kita bahas na'at as-sababi. Kalau kita perhatikan, ja'a, telah datang, Zaidun, Zaid, al-aqilatu, yang berakal, bintuhu, anak perempuannya. Ana ingin tahu sekarang. Sebetulnya yang berakal itu siapa Ummahat? Zaid atau anak Zaid?
Anak Zaid. Anak Zaid, Zaid. Ustaz. Betul. Al-aqilatu di sini atau contoh yang lebih mudah ya. Misal contoh yang lebih mudah. Ja'a Zaidun an-najihu atau an-najihatu biar lebih jelas. An-najihatu bintuhu. Di sini an-najihah kita tahu bentuknya mushtaq, ya, isim fa'il. Dan kita tahu mesti ada kejadian di sana, makna di sana. Apa kejadiannya? Yaitu terjadinya kesuksesan. Maka mestilah ada orang yang disifati oleh keberhasilan ini atau yang yang menanggung kejadian ini. Siapa yang menanggung kejadian ini? Bintuhu. Bintuhu ini adalah fa'il dari an-najihah. Bukan dhamir mustatir, Ustaz, bukan. Bintuhu ini, bintu sebagai fa'il dari an-najih, bukan dhamir mustatir. Maka kalau kita perhatikan definisinya, an-najihah ini adalah na'at sababi, di mana dia itu adalah na'at yang memarfukan isim zahir. Ustaz, isim zahir itu apa? Selain daripada dhamir. Yang isim zahir ini bersambung dengan dhamir, yaitu alha bintuhu. Alha ini kembali kepada man'ut, yaitu Zaid. Kita lihat, ma rafa'a yang memarfukan isman zahiran an-najih adalah na'at yang memarfukan isim zahir, yaitu bintu, muttasilan yang bintu tersebut bersambung bidhamirin dengan dhamir, yaitu alha, ya'udu ilal ma'nut, yang ha ini kembali kepada man'ut, yaitu Zaid. Itu na'at as-sababi. Dalam Al-Quran, Ustaz, ada nggak? Ada. Dalam Al-Quran, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha. Ummahat, di sini apakah ada bentuk na'at yang bentuknya mushtaq? Ada, Ustaz. Apa? Oh, Yang mana? Al-Zalim. Isim fa'il, betul. Pertanyaannya, al-zalim di sini, yang zalim ini siapa? Ahlu. Ahlu, atau penduduk dari tempat tersebut. Dan al-zalim ini adalah na'at sababi, yang dia itu merupakan na'at yang memarfukan isim zahir, yaitu ahlu, yang bersambung dengan dhamir, yang dhamir tersebut kembali kepada man'ut. Di sini bentuknya apa? Man'utnya qaryah. Taib. Harus kita pahami naat ini an-na'tu as-sababi mengikuti al-man'ut, mengikuti man'ut 2 dari 5. Dalam hal apa saja? Dalam segi nakirah atau ma'rifah, kemudian dari segi rafa, nasab, atau jar. Jadi kita memiliki 2 kelompok dan semuanya ini ada 5. Masing-masing dari kelompok kita ambil 1. Kalau kita perhatikan, al-zalim mengikuti man'utnya yaitu al-qaryah. Jadi sebetulnya yang zalim itu ahlu. Tetapi dalam segi i'rab kita bilang al-zalim ini na'at untuk qaryah. Maka al-zalim mengikuti man'utnya itu qaryah 2 dari 5. Dari kelompok 1 dia mengambil 1, yaitu nakirah atau ma'rifah. Di sini bentuknya ma'rifah. Kemudian rafa, nasab, jar, dia mengikuti rafa. Mengikuti 2 dari 10. Kemudian al-zalim atau na'at as-sababi mengikuti fa'ilnya atau mengikuti isim setelahnya, mengikuti isim zahir setelahnya dalam segi muzakkar atau muannas.
Muzakkar atau muannas? Na'am Ustaz. Jadi adh-dhalim di sini mengikuti ahlu dalam segi jenis muzakkar atau muannas. Ahlu itu muzakkar, maka adh-dhalim juga muzakkar. Jadi adh-dhalim Ustaz tidak mengikuti muzakkar muannasnya ke qaryah, enggak. Dhalim itu mengikuti muzakkar muannasnya itu kepada isim setelahnya. Maka kalau kita perhatikan an-najihatu bintuhu. An-najihah mengikuti bintu dalam segi muzakkar muannas, maka kita tambahkan at-ta marbutah. Adapun mengikuti Zaid dalam segi nakirah ma'rifah dan dalam segi hukum i'rab. Jadi dari sini kita dapat ketahui juga bahwa na'at as-sababi itu tidak mengikuti mufrad musanna jamak kemanapun. Dan kita dapati dan pastikan na'at sababi itu bentuknya pasti mufrad, ya, bukan musanna atau jamak. Baik, dalam Al-Quran kadang-kadang beberapa bentuk na'at itu hadir dalam Al-Quran. Innaha baqaratun safra'u faki'un launuha tasurru an-nadhirin. Di sini safra'u kedudukannya sebagai apa, Ummahat? Naat, ya, yang kuning. Faki'un, pekat warnanya, yang membuat bahagia orang yang melihat. Di sini naat. Sahih. Naat apa di sini? Hakiki. Haqiqi. Haqiqi. Yang kuning. Kalau faki'un ini naat apa? Sababi. Sababi. Mana isim zahir yang marfu'nya? Launu. Laun. Kalau tasurun nadhirin, yang membuat bahagia orang melihat, ini bentuk apa? Ya. Bentuk naat hakiki sebetulnya, ya. Cuman bentuknya apa? Jumlah fi'liyah. Jadi di sini tergambar beberapa bentuk dari naat. Ya. Kemudian terakhir nah, ada beberapa lafaz yang sering dan banyak sekali berkedudukan sebagai naat. Jadi yang pertama ada zu, itu untuk laki-laki, ya, mufrad. Zatu untuk perempuan, mufrad. Ulu untuk jamak muzakkar. Ulatu jamak perempuan. Ini artinya semuanya pemilik. Maka muawwal dijelas, ini bentuk muawwal. Muawwal dengan bentuk sahib. Sahib itu kan bentuknya mushtaq, ya. Kalau zu, zat, ulu, ulat ini enggak mushtaq bentuknya. Kalau sahib menunjukkan mushtaq. Jadi muawwal dengan makna as-sahib. Misal ja'ana rajulun dzu malin. Rajulun dzu malin. Maka dzu di sini naat untuk rajul. Ustaz, naat itu kan harus mushtaq. Kalau enggak mushtaq, ya muawwal bil mushtaq, Ustaz. Di sini dzu ini jamid, Ustaz. Dia itu tidak memiliki akar kata dan tidak menunjukkan zat atau makna. Enggak. Sahib ini maknanya seperti sahib, di mana sahib itu menunjukkan makna zat dan makna itu sendiri. Menunjukkan zat dan makna. Jadi ala kulli hal, zu, zatu, ulu, dan ulat itu bisa menjadi bentuk naat yang ditakdir ke dalam bentuk sahib agar bentuknya mushtaq. Seperti al-asad tadi, ya. Taib. Kemudian ada yang kedua yang sering menjadi naat, yaitu isim isyarah. Hadza, hadhihi, hadzani, hatani, haulai. Ini sebagai naat. Hadza ini dan ini, hadza, hadhihi, haulai, ini isim isyarah semuanya jamid, kebalikan dari mushtaq pokoknya. Tetapi dia itu bisa kita
apa namanya, bilang muawwal, ditakwil juga muawwal dengan bentuk al-musyaru ilaihi. Al-musyar merupakan isim maf'ul dari asyara, di mana isim maf'ul ini merupakan salah satu bentuk al-mushtaq. Jadi hadza, hadhi, hata dan semuanya ini bukan mushtaq tetapi ditakwil, dijelaskan dengan bentuk mushtaq, yaitu al-musyaru ilaihi yang artinya yang diisyaratkan kepadanya. Jadi Ustadz hadza, hadhi sama teman-temannya ini bisa menjadi naat Ustadz, bisa. Misal ra'aitu ra'aitu apa, Zaidan hadza. Ra'aitu Zaidan hadza. Hadza itu saya telah melihat Zaid ini, yang ini. Maka secara tidak langsung ketika Ana bilang yang ini, seperti Zaid itu adalah orang yang diisyaratkan. Maka hadza ini ditakwil dan dijelaskan ke dalam bentuk yang lain yang bentuknya mushtaq, yaitu al-musyaru ilaihi, yang diisyaratkan kepadanya. Kemudian ada pula kata-kata selanjutnya yang sering, yaitu alladzi, isim mausul tentunya. Alladzi, allati, alladzani, allatani, alladzina, allati, ya. Dan ini kita takwil menjadi bentuk mushtaq, huwa ma'a silatihi. Dia bersama silahnya, maksudnya silatul mausul, menjadi bentuk mushtaq. Ustaz, bagaimana Ustaz? Perhatikan. Misal, ja'a ar-rajulu alladhi, ja'a ar-rajulu alladhi, misal saraqal mala. Ja'a ar-rajulu alladhi saraqal mala. Maka arti dan penjelasan dari alladzi saraqa, yang mencuri, seperti kita bisa takwil ja'ar rajulu as-sariqu. Jadi ketika Anda bilang ra'aitur rajula alladzi nama, maka takdirnya ra'aitur rajula an-naima, seperti itu. Alladzi dengan istilahnya ditakwil menjadi bentuk yang mushtaq. Yaitu mungkin beberapa kata yang sering dan banyak sekali menjadi na. Dan naam, seperti itu. Ummahat, silakan. Ada pertanyaan terkait naat ini? Assalamualaikum. Silakan ya. Izin bertanya, Boleh, silakan. untuk yang di naat al-katibu, yang di atas tadi Ustaz, kalimat. Nah itu, ja'a Zaidun al-katibu. Hampir, apakah ini mirip dengan badal? Cara membedakannya apa? Al-katibu itu isi mushtaq baru bisa disebut naat, atau hanya zu aja karena bermakna sohib, dia kan jamid tapi maknanya sohib, itu baru bisa jadi naat, atau isim jamid juga nanti bisa jadi naat gitu Ustaz. Cara membedakannya gimana? Bingung membedakan antara naat dan badal gitu maksudnya? Iya gitu Ustaz. Kadang-kadang kan Baik. iya. Nah, sebetulnya badal kita akan bahas di tempatnya dan itu sangat jelas nanti. Jadi kita lihat dari definisi al-badal. Al-badal itu apa? Apa? At-tabi', bentar. Anak kok lupa ya? Al-badal. 6. At-tabi' al-maqsud, na'am, al-maqsud bil hukmi bila wasithah. Baik. Gampang. Dan sebetulnya sangat beda jauh kalau antara badal dengan atful bayan, nah itu mungkin bisa masuk akal. Tapi kalau badal
At-tabi' al-maqsud bil hukmi bila wasithah. Baik. Ketika ana bilang seperti ini. Ketika kita bilang at-tabi', ana jelaskan dari sini saja. At-tabi', Ustaz, at-tabi' itu ada na'at juga masuk, Ustaz. Ja'a Zaidun, misal tadi asy-syuja' gitu ya. Asy-syuja' na'at, Ustaz. Dia juga at-tabi'. Enggak. Al-maqsud bil hukmi. Yang kita maksudkan dengan hukum. Yang kita maksudkan dengan hukum. Ketika ana bilang ja'a Zaidun asy-syuja', yang ana maksudkan dengan kedatangan itu asy-syuja' atau Zaidun yang ana maksudkan dengan hukum datang itu? Yang mana, Syuja' ya Ustaz. Hukum datang asyuja. Yang ana maksudkan dengan perhatikan. Ja'a Zaidun al-alim. Ana menyandarkan hukum ja'a, hukum kedatangan ini kepada Zaid atau kepada alim? Zaid. Kepada Zaid. Baik. Nah, maka gimana ya? Gini. Ini kita belum pelajari atful bayan, taukidnya. Nanti kalau kita bisa pelajari semuanya itu, semuanya bisa terbedakan ya. Karena bisa urutkan satu persatu. Kalau badal gini. Kalau badal anak bilangnya gini. Qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badal itu ana ingin menyandarkan ucapan qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Tetapi ana pisahkan dengan sesuatu di antara fi'il dengan apa yang ana maksudkan dengan hukum tersebut. Jadi ana ingin bilang qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, tetapi ana pisahkan dengan sesuatu. Dan Muhammadun di sini sebagai badal. Dari apa? Dari an-nabi. Nggak mungkin menjadi naat. Ini nggak mungkin menjadi naat. Contoh yang lain. Ja'a Abu Hafsin. Ja'a Abu Hafsin. Umaru. Ja'a Abu Hafsin Umaru. Yang ana maksudkan datang itu Abu Hafsin atau Umar? Umar. Maka Umar ini adalah at-tabi'. Dia itu at-tabi'. Yang kita maksudkan dengan hukum. Hukum apa? Hukum ja'a. Bila wasithah, tanpa pelantara. Kenapa? Karena ketika kita anak bilang ja'a Zaidun wa Umar. Naam, ana maksudkan dengan hukum ja ini kepada Zaid dan Umar. Tetapi badal itu bila wasithah, tanpa pelantara. Kalau Umar, dia kita maksudkan dengan hukum ja dengan pelantara waw. Naam, nanti di akhir akan sangat jelas ya. Insya Allah antara badal dan naat seperti itu. Oh, iya. Hampir jelas kalau dari contohnya ya Ustaz. Sebenarnya qala Nabi Muhammadun nggak mungkin Muhammadnya itu jadi naat gitu ya Ustaz. Nah, Kalau dari itu contohnya. sahih. Yang ana maksudkan dengan hukum Muhammadun. Hmm. Itu kalau tadi ya
qala atau apa jaa Zaidun asy-syuja'. Ana nggak maksudkan jaa ini untuk asy-syuja', ana maksudkan jaa ini untuk Zaid, adapun asy-syuja' hanya penjelas untuk Zaid gitu. Nah, Dan nggak mungkin menjadi iya. badal. Ya. Nah, ada lagi Ummahat? Silahkan. Satu lagi, Ustaz. Boleh, silahkan. Yang tadi badal apa tadi? Apa tadi? Yang pakai jumlah Apa? At-tabi berupa ilmu. jumlah Mm-mm. naat muawwal bisharih ya. Nah, bawahnya Hmm. yang ada mirip badal juga ya Ustaz ya. Yang mana? Yang pakai jumlah atau sungguh jumlah tadi yang misalnya bintuhu. Nah itu. Bintuhu. Nah, misalkan nanti ada badal yang dia bukan badal istimal ya. Misalnya ja'a nafa'ani zaidun ilmuhu. Kalau gitu ilmuhu apa nanti bisa ke naat juga Ustaz? Baik. Ilmu antara naat dan naat sababi dan badal, kalau kita perhatikan ilmu, kalau kita bilang dia itu naat sababi, siapa yang memarfukannya? Kalau naat sababi itu sebelumnya harus ada yang mushtaq yang memarfukan ilmu. Paham nggak? Kalau kita perhatikan, ini sebetulnya pembahasannya lebih baiknya nanti ditanyakannya di pas pembahasan badal ya. Biar kita nggak mengganggu konsentrasi di pembahasan ini. Nanti di pembahasan badal baru bisa ditanyakan. Kalau kita perhatikan ahlu di sini 6 dia sebagai fa'il. Dia fa'il dari al-zalim. Yang zalim ini bentuknya mushtaq dan zalim itu memarfukan ahlu. Kalau ilmu Zaidun ilmuhu, nafa'ani ilmu. Sebetulnya kita ingin bilang nafa'ani ilmu Zaidin gitu. Nafa'ani ilmu Zaidin. Yang kita masukkan dengan hukum memberikan manfaat kepadaku ya ilmu Zaidin. Tetapi kita pisah terlebih dahulu dengan kata tertentu. Maka yang kita masukkan dengan hukum adalah ilmu. Itu badal. Kemudian meskipun sedikit ada apa ya, setelahnya itu ada isim yang marfu, misal contohnya di sini ya, tetapi beda. Kalau tadi kan apa al-qaryati al-zalimi ahluha. Di sini al-zalim bentuknya mushtaq dan dia memarfukan ahlu. Kalau Zaid, apakah dia mushtaq memarfukan ilmu? Tidak. Gitu, Iya Kalau Ustaz. nafa'ani Zaidun ilmu, kita bisa hapus Zaid, maka kita bilang nafa'ani ilmu Zaidin. Al-qaryati ahliha, ahli zalim. Al-qaryati ahli al-zalim. Atau ahli ahli al-zalim misal. Al-zalimi nggak bisa. Atau ahli. Jadi kalau kita hapus al-zalim menjadi al-qaryati ahlil qaryah. Betul ya. Kenapa? Karena hanya kembali kepada qaryah. Nggak nyambung. Nah, nanti setelah atau seiring berjalannya waktu, kita sering bersinggungan sebetulnya tidak akan apa ya namanya tertukar gitu ya. Seiring berjalannya waktu. Dan nanti akan ada latihan ya. Akan ada latihan. Latihannya ini. Anak akan siapkan latihannya. Tidak semua ya. Anak akan pilihkan latihan-latihan yang anak rasa cocok dan bisa untuk Ummahat kerjakan. Mudah ya, illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubu. Tijaratan hadiratan tudirunaha ini bentuk dua naat. Innaha na'am. Baik, nanti ana akan cari yang lebih mudah yang ana rasa Ummahat
bisa mengerjakannya. Nanti Anda akan tandai ya. Tidak banyak kok, tidak banyak di sini, hanya sampai nomor 13 dan ini pun tidak akan semua. Anda akan pilih seperti itu. Dan kita akan bahas. Nah, Umahat, silahkan. Sebelum Anda tutup, ada pertanyaan kembali, silahkan. Taib. Kalau tidak ada, Anda cukupkan. Syukran jazilan, aktafi bihadzal qadar, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka